Konsep kebudayaan, pengaruh budaya pada kehidupan masyarakat, dan faktor budaya yang mempengaruhi kesehatan pasien. Latar belakang, kultur atau budaya merupakan komponen integral baik sehat maupun sakit karena karakteristik genetik, nilai dan kepercayaan yang dipelajari dari keluarga dan masyarakat. Seorang perawat sangat perlu mengetahui kultur dan budaya klien karena antara satu dan lain sangat bervariasi, oleh karena itu dikatakan unik. Secara luas, pandangan dunia terhadap nilai, kepercayaan, dan tradisi terjadi secara turun-temurun. Oleh karena itu, perawat harus sensitif terhadap kebutuhan kultur, karakteristik, dan nilai dari individu, keluarga, dan masyarakat. Satu teori yang diungkapkan pada Middle Rank Theory adalah Transcultural Nursing Theory. Teori ini berasal dari disiplin ilmu antropologi dan dikembangkan dalam konteks keperawatan. Dasar teori adalah pemahaman tentang adanya perbedaan nilai-nilai kultur yang melekat dalam masyarakat. Nilai-nilai dalam penerapan asuhan keperawatan kepada klien oleh perawat bila tidak terjadi culture shock. Culture shock akan dialami klien ketika kondisi perawat tidak mampu beradaptasi dengan perbedaan nilai budaya dan kepercayaan ini menyebabkan munculnya rasa ketidakberdayaan dan beberapa mengalami disorientasi seperti pada kasus nyeri. Definisi budaya kesehatan. Manusia adalah makhluk sosial, yaitu suatu makhluk yang saling membantu kehidupannya satu sama lain. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri, selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Dengan kata lain, manusia hidup bermasyarakat. Manusia juga adalah makhluk berbudaya yang dikaruniai akal oleh Tuhan. Oleh karena itu, manusia selalu menggunakan akalnya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya, termasuk masalah kesehatan. Budaya kesehatan adalah gaya hidup yang berlandaskan pengetahuan, kepercayaan, kearifan lokal, hukum, atau peraturan yang dapat membantu menjaga dan meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan masyarakat. Pandang kelip bintangan jauh di sana. Kondisi ini muncul karena beberapa hal yang secara tidak langsung dilakukan oleh perawat maupun profesi kesehatan lainnya yang memungkinkan kerjasama tidak berjalan dengan baik. 2. Komunikasi. Komunikasi terbuka dapat diwujudkan pada saat serah terima, briefing, dan ronde keperawatan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Heriati menyebutkan bahwa keselamatan pasien dapat ditingkatkan melalui komunikasi efektif, tepat waktu, akurat, lengkap, dan jelas. Komunikasi antara pemberi pelayanan harus ditingkatkan. Komunikasi dalam pelayanan kesehatan terjalin antara semua tim yang dilibatkan dalam pengobatan dan perawatan pasien. Yang ketiga, respon tidak menyalahkan. Ada hubungan no-blame kultur terhadap budaya kesehatan pasien. Semua pihak bertanggung jawab menciptakan keselamatan pasien. Kebiasaan saling menyalahkan dapat memungkinkan individu melaporkan dan mendiskusikan kejadian tidak diinginkan tanpa merasa takut akan hukuman serta memastikan setiap individu bertanggung jawab dalam melaksanakan budaya keselamatan pasien. Dan yang keempat, ada insiden pelaporan. Pelaporan merupakan unsur penting dari keselamatan pasien. Informasi yang adekuat pada pelaporan akan dijadikan bahan oleh organisasi dalam pembelajaran. Hambatan atau kendala dalam pelaporan telah diidentifikasikan sehingga proses pelaporan insiden menjadi lebih mudah. Hambatan yang dapat terjadi pada pelaporan diantaranya perasaan takut akan disalahkan, perasaan kegagalan, takut akan hukuman, kebingungan dalam bentuk pelaporan, kurang kepercayaan dari organisasi, kurang menyadari keuntungan dari pelaporan. Perawat akan membuat pelaporan jika merasa aman, apabila membuat laporan tidak akan menerima hukuman. Perawat yang terlibat merasa bebas untuk menceritakan atau terbuka terhadap kejadian yang terjadi. Selesai. Bye bye, Sepuh.